Tuhan, amin. Luar biasa Engkau Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Engkau baik buat kami. Amin. Bukan karena kami baik dalam keadaan yang kami inginkan, tetapi karena Engkau baik bagi kami setiap waktu. Ya, Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa, yang menopang kami dalam keadaan apapun. Dan biarlah anugerah-Mu itu terus kami rasakan ya Tuhan. Dan kami boleh menemukan anugerah-Mu dalam setiap keadaan hidup kami. Amin. Sehingga kami terus bersukacita di dalam Tuhan, terus menerus menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan dalam hidup kami. Amin. Karena Engkau yang layak dipuji. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam pujian dan penyembahan. Kau memberkati dalam apa yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang mereka kerjakan bagi keluarga, bagi kehidupan mereka. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih. Dimuliakan nama-Mu Tuhan pagi hari ini di antara setiap kami. Dan sebentar kami hendak merenungkan firman Tuhan. Tundukkan, rendahkan hati kami di bawah kuasa firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang bertahta, yang berkuasa atas hidup kami dan menolong kami hidup untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam diri setiap kami, memberikan kami hikmat pengertian dan juga kerendahan hati untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tempat ini, beracara atas setiap kami, dan kiranya ibadah kami ini menyukakan Engkau Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Iya, senang sekali kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di gereja saat ini maupun yang ada di rumah. Saya percaya setiap kita yang sudah menyediakan bukan cuma waktu kita, tetapi hati kita untuk kita beribadah, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kehidupan setiap kita pasti mengalami banyak hal yang ya suka duka, naik dan turun begitu ya. Kalau ada sebuah iklan bilang life is never flat gitu ya, izinkan saya memakai ya kata-kata itu sebagai judul khotbah saya begitu ya. Life is never flat gitu ya. Nah, justru karena life is never flat, karena kehidupan itu tidak bisa kita harapkan terus lurus seolah-olah tidak ada hambatan, terus enak terus seolah-olah tidak ada gelombangnya, maka kita harus memiliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana yang menolong kita bisa melihat segala sesuatu dengan benar, sudut pandangnya benar, kacamatanya benar, sehingga ketika kita menghadapi semua perubahan, semua keadaan yang berbeda-beda dalam kehidupan kita bisa menyikapinya dengan benar dan kita bisa menang atas setiap keadaan kita. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, kalau kita memikirkan kehidupan kita hampir 2 tahun ini banyak yang berubah ya. COVID-19 ya, pandemi sudah kalau kita hitung sejak Februari atau Maret tahun 2020 gitu ya. Ini sudah hampir 2 tahun ya. Ada banyak yang berubah. Ada banyak yang berubah bukan hanya dari pekerjaan kita, cara kita menjalani kehidupan, tapi juga dalam ibadah kita. Tetapi puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul kembali meskipun belum kapasitas penuh gitu ya. Saya berdoa supaya suatu saat kita bisa kapasitas penuh lagi ya, sehingga kita bisa bersukacita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menghadapi kehidupan yang terus berubah, dan memang sebelum pandemi pun namanya kehidupan pasti terus berubah, begitu ya. Kita seringkali bisa terjebak kepada pemikiran-pemikiran yang membuat kita tidak bisa menghadapi segala dinamika kehidupan itu dengan benar. Terkadang, terutama kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak ya, mengalami masalah dan sebagainya, kadang kita bisa terjebak kepada pemikiran, kenapa saya? Artinya begini, orang bilang, kok ya apes ya, saya ini yang kena masalah ini, begitu ya. Kok ya nggak enak ya, saya ini biasanya hidupnya baik-baik, kok tiba-tiba terjadi seperti ini.
Kita merasa, kenapa saya? Kenapa sekarang? Kenapa saat ini? Kenapa tiba-tiba? Kok nggak permisi dulu gitu ya? Kok nggak masalah itu waiting list dulu ya 5 tahun sebelumnya gitu supaya saya bisa bersiap-siap gitu ya? Enggak, tetapi biasanya terjadi tiba-tiba. Dan kadang satu masalah belum selesai, ada masalah lain lagi dan sebagainya, sehingga kadang kita berpikir, kok gini ya? Kenapa saya ya? Kenapa sekarang ya? Seperti itu. Nah, tapi kadang kita juga bisa berpikir paranoia. Paranoia itu maksudnya paranoid, artinya berpikir bahwa, wah ini sebentar lagi pasti begini, wah ini sebentar lagi pasti begini. Ada orang-orang yang ketika mendapatkan berkat sekalipun gitu ya, misalnya, waduh hari ini mendapatkan berkat dari Tuhan, ya, ada yang memberi berkat gitu ya. Pikirannya tetap paranoid. Paranoidnya bagaimana? Wah hari ini ada berkat. Tapi kan kehidupan itu seperti roda berputar ya. Sekarang saya sedang di atas. Jangan-jangan sebentar lagi Tuhan banting saya ke bawah gitu ya. Nah, mulai mikirnya itu yang enggak. Sudah dapat berkat, tetap memikirkannya yang negatif. Ya, sekarang saya sehat, tapi kan besok belum tentu. Ya memang belum tentu sih, tetapi kita seringkali terjebak kepada pemikiran yang jangan-jangan kalau setelah dapat berkat nanti dapat masalah. Kalau sudah dapat masalah, kepingin cepat-cepat dapat berkat lagi. Kalau sudah dapat berkat, paranoid lagi. Jangan-jangan nanti ada masalah lagi gitu ya. Ada orang-orang yang seperti itu dan ya mungkin jangan-jangan kita pun termasuk yang seperti itu. Masalah itu seringkali pasti akan datang dalam kehidupan kita. Betul ya Bapak Ibu? Kita sudah mau menjaga hidup sebaik-baik apapun, pasti ada aja gitu ya. Bahkan teman saya di kantor berkata, setiap hari itu ada aja masalahnya. Sudah enak-enak, sudah tenang-tenang gitu ya. Nanti tiba-tiba ada aja, kita tidak bikin masalah, orang lain bikin masalah. Gitu ya. Saya sendiri tahun lalu punya satu murid yang sangat spesial gitu ya. Yang sangat menguras tenaga saya gitu ya. Sudah lulus si anaknya, ya lolos lebih tepatnya. Saya berharap tahun ajaran ini saya bisa lebih lega. Ya, ternyata Tuhan mempercayakan saya 3-4 kali lipat dari yang tahun lalu. Saya sampai minta istri saya bantu doa. Kalau dulu yang bermasalah ini 1, sekarang ini 3-4 gitu ya. Tapi dalam pergumulan saya belajar bahwa tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Dan semua itu harus dipandang dengan benar, supaya kita bisa melaluinya dengan benar juga dan bahkan muncul sebagai pemenang. Nah hari ini kita akan belajar, kalau saya ibaratkan bahwa kita itu harus melihat kehidupan ini dengan kacamata yang benar, maka izinkan saya hari ini kita merenungkan 4 lensa gitu ya, ibaratnya 4 lensa yang harus kita miliki dalam kacamata kehidupan kita, sehingga kehidupan yang life is never flat itu bisa kita pandang dengan benar dan kita muncul sebagai pemenang. Ya, yang pertama, lensa ini saya sebut sebagai lensa bahwa segalanya adalah kebaikan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu baik. Mari kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dan Roma 8 ayat 28. Kita baca terlebih dahulu Pengkhotbah 3 ayat 11, setelah itu nanti disambung Roma 8 ayat 28. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi dikatakan bahwa untuk segala sesuatu itu Tuhan sudah buat indah pada waktunya. Dan mungkin sudah beberapa kali saya menyampaikan bahwa indah pada waktunya itu tidak perlu menunggu nanti-nanti. Tidak perlu menunggu masalah kita selesai. Tetapi bahkan ketika masalah itu sedang terjadi, bahkan baru dimulai, itu tetap indah. Dan memang hal yang indah itu menurut Roma 8 ayat 28,
itu diizinkan Tuhan bagi kita. Jadi mengasihi Tuhan itu tidak berarti hidup kita lancar terus ya. Enggak berarti hidup kita bebas masalah ya. Tetapi justru Tuhan izinkan hal yang mungkin buat kita tidak enak itu terjadi. Supaya apa? Supaya keadaan kita menjadi baik. Inilah pergumulan kita. Ketika keadaan kita itu kita rasa tidak baik, tetapi menurut 2 ayat ini itu diizinkan Tuhan bagi kebaikan kita, maka di sanalah pergumulan kita. Salah seorang murid saya bergumul karena dia dari kecil single parent. Dia sering mengalami depresi. Dan dia adalah salah satu anak spesial yang dipercayakan di kelas saya untuk tahun ajaran ini. Dan kalau itu dirasa kurang complicated, dia mengaku dia ateis. Bisa dibayangkan ya kira-kira, ini baru 1 anak ya Bapak Ibu, ini baru 1 anak. Tidak mudah, tidak mudah. Tetapi ketika jujur saya ini kadang merasa, ya itu tadi seperti teman saya, ono ae ya Tuhan ya. Saya terus diingatkan oleh Tuhan. Temukanlah hal yang baik dalam setiap keadaanmu yang aku izinkan terjadi. Tuhan tidak pernah salah. Yang salah itu seringkali adalah pola pikir kita, tapi Tuhan itu enggak pernah salah. Nah ini tolong dicamkan baik-baik, Tuhan tidak pernah salah. Jadi ketika dia mengizinkan sesuatu terjadi, itu pasti baik menurut Tuhan. Meskipun mungkin menurut kita belum tentu baik menurut kita. Nah PR kita, pergumulan kita adalah menyelaraskan pikiran kita dengan Tuhan sampai kita tahu apa baiknya itu buat kita. Itu pergumulan kita. Jadi bukan cuma bergumul, kapan selesainya ya masalah ini, atau kenapa ya kok ini terjadi, tetapi lebih kepada apa yang harus saya pelajari dari keadaan ini. Jadi kita harus belajar bahwa segala sesuatu itu ditetapkan Tuhan baik adanya. Dia tidak pernah salah. Itu harus jadi lensa pertama kita supaya kita tidak mencurigai Tuhan dan menganggap Tuhan itu sosok yang tidak adil. Sering kan ya kita merasa tidak adil Tuhan, tidak adil Tuhan. Bagaimana kalau hal yang tidak baik ini terjadi? Ini enggak baik, ini enggak adil. Saya pernah mendengar kesaksian dari istri saya. Di sekolahnya ada anak tunggal ya. Tapi papa mamanya meninggal karena COVID. Anak tunggal. Dan masih SD. Gak adil ya hidup ini rasanya ya gak adil ya. Tapi justru melalui kesaksian anak ini, istri saya ini sempat istilahnya gini, kami tersentuh dengan kesaksian anak ini. Seorang anak ditinggal kedua orang tuanya, masih SD, tapi kata-katanya itu bisa memberkati bahkan guru-gurunya. Jadi Tuhan itu selalu baik. Betul tadi. God is good all the time. Tapi di mana good-nya itulah pergumulan kita untuk mengerti. Nah, yang kedua saya sebut sebagai lensa kejatuhan. Artinya apa? Kita ini hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Coba kita lihat di Kejadian 8 ayat 21 ya. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 8 ayat 21. Dan juga nanti Roma 3 ayat 12. Saya akan bacakan Kejadian 8 ayat 21 dan Roma 3 ayat 12. Demikian bunyinya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah apa? Jahat dari sejak kecilnya. Jahat dari sejak kecilnya. Orang dunia bilang, anak kecil itu lahir seperti kain putih, kertas putih,
semua itu hanya tergantung orang di sekelilingnya itu menulisnya atau mencoretnya seperti apa. Teori ini mungkin disebut tabula rasa, gitu ya. Tetapi firman Tuhan yang kita baca hari ini justru menyangkalnya. Roma 3:12 mengatakan semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saya percaya setiap kita pasti punya orang yang kita idolakan atau kita anggap jempolan gitu ya, karena orangnya baik. Pasti ada lah dalam hidup ini, entah satu, entah dua, atau berapa. Tetapi ayat firman Tuhan mengatakan semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Di hadapan kita mungkin banyak orang baik. Di hadapan Tuhan tidak ada orang baik. Ya, dalam pengertian yang sesuai standar Tuhan. Tidak ada. Dan jelas dua ayat ini sudah memberitahu kita, siapapun itu dari sejak kecil kecenderungannya adalah berdosa. Karena itu di dunia yang sudah seperti ini, harusnya setiap hari kita itu bisa mengucap syukur ketika hal baik itu terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengalami keadaan yang tidak baik menurut kita di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, itu adalah wajar Bapak Ibu. Itu adalah biasa. Yang tidak biasa itu kalau hal yang baik terjadi pada kita. Dunia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia yang sudah jatuh dalam dosa memberontak kepada Allah, diberkati, itu luar biasa. Jadi kalau kita pagi-pagi bangun, masih bisa mandi dengan segar, ya kita mungkin masih bisa minum kopi misalnya gitu. Lalu kemudian kita masih bisa sarapan, lalu kita ke kamar mau kerja, kita melihat ke kaca, orang berdosa kayak gini kok masih bisa diberkati Tuhan ya. Mari kita coba berpikir seperti itu. Jadi bukan lagi saya ini orang baik, kenapa ada masalah ya? Ini tidak adil. Nah itu coba mulai singkirkan. Ubah sudut pandang kita. Saya orang berdosa. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Tapi hari ini Tuhan masih memberkati saya dengan keluarga, pekerjaan, berkat apapun yang kita miliki. Puji Tuhan. Di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, berkat itu adalah hal yang istimewa. Karena itu tidak salah kalau kita melihat semua hal dalam hidup kita yang Tuhan berikan. Itu baik adanya. Bahkan setiap berkat yang kita terima itu adalah Tuhan terima kasih engkau kok masih memberi aku berkat. Padahal aku ini sebetulnya orang berdosa. Padahal aku ini sebetulnya orang yang memberontak kepada Tuhan menurut firman Tuhan aku ini tidak berguna. Tetapi engkau masih memberkati aku, engkau masih memberi aku hidup, engkau masih mempercayakan pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Terima kasih Tuhan. Ada sebuah buku judulnya Rule of No Complaint. Aturan untuk tidak suka komplain. Buku itu menceritakan bagaimana kita harus bersyukur setiap hari. Apapun yang kita alami. Jadi ketika kita menyadari, iya dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Orang lain dan saya pun sudah jatuh dalam dosa. Karena itu kalau saya pun hari ini tidak melakukan kesalahan, tapi orang lain yang melakukan kesalahan, dan saya merasakan efeknya, itu wajar. Itu biasa. Tapi kalau ada sedikit saja berkat Tuhan yang kita alami, kita harus berkata itu luar biasa. Karena apa? Karena seharusnya saya tidak menerima, tapi Tuhan masih memberikan kepada saya. Nggak gampang ya berubah pola pikir seperti ini ya, nggak gampang. Nggak gampang Bapak Ibu, saya percaya. Tapi mari kita belajar. Orang berdosa disuruh hidup benar, itu pasti tersiksa. Orang berdosa disuruh berpikir benar, itu pasti tidak gampang. Mari kita minta Tuhan menolong kita mengucap syukur atas segala keadaan. Dan belajar tidak gampang-gampang mengatakan Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik, apapun keadaan hidup kita.
Lensa yang ketiga adalah segala sesuatu adalah anugerah. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Mari kita buka, kita baca Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Sekali lagi, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Tuhan itu merancangkan baik, tetapi manusia itu sudah jatuh dalam dosa, sehingga keadaan yang Tuhan sebetulnya inginkan baik itu jadi tidak baik di tangan kita, di tangan orang-orang di dunia ini. Tetapi Tuhan tidak membiarkan manusia berhenti pada kebuntuan itu. Karena kalau Tuhan biarkan, ya kita tidak tertolong, hopeless. Tapi Tuhan mau turun tangan, bahkan istilah saya bukan cuma tangannya yang turun, tetapi dia sendiri turun, turut merasakan segala keadaan kita, tetapi dia tidak berdosa. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa boleh mendapatkan harapan. Tuhan turun ke dunia, berinkarnasi, menjadi manusia, membatasi segala keadaan Allahnya untuk dapat mengalami yang kita alami, supaya dia bisa menjadi penebus kita. Dan ini adalah pengorbanan Tuhan Yesus. Bahkan sejak pertama kali Tuhan Yesus datang sebagai bayi, lahir dewan gitu ya. Hari pertama dia lahir sebagai manusia, itu sudah penderitaan luar biasa sampai ke kayu salib. Penderitaannya dia bukan hanya hari Jumat, Sabtu, Minggu, terus selesai, bukan ya. Bukan cuma 3 hari, bukan cuma seminggu, bukan cuma dari Taman Getsemani. Bukan. Penderitaan Tuhan itu dari kandang binatang tempat dia dilahirkan. Itulah dimulai penderitaannya dia. Sampai Kalvari, sampai kubur yang kosong, dan dia bangkit. Untuk memberikan kita harapan di tengah segala kebuntuan dunia. Jadi sudut pandang yang ketiga, kita harus melihat bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan tidak membiarkan Anda dan saya dalam keterpurukan kita. Tuhan sudah menyelesaikan masalah terbesar kita. Yang saya tadi ajak kita melihat di poin yang kedua, yaitu dosa. Tuhan sudah bereskan. Dan bukan cuma Tuhan memberikan harapan hidup kekal nanti, bukan. Tetapi juga Tuhan memberikan dirinya sendiri untuk kita, menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah kenapa ketika kita orang berdosa di dunia yang berdosa ini, setiap hari masih bisa hidup, kita harus memuji Tuhan. Kita harus bersyukur. Ini bukan cuma istilahnya orang Jawa itu abang-abang lambe, bukan ya, bukan. Tapi mari kita belajar. Mungkin terkadang kita tidak merasakan atau kurang merasakan Tuhan beserta kita. Tetapi itu tidak mengurangi kenyataan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Memang Tuhan tidak selalu setuju dengan apa yang kita lakukan ketika kita melakukan yang tidak benar tentunya. Tetapi Tuhan menyertai kita. Tuhan mendampingi kita. Tuhan beranugerah bagi kita. Bahkan ketika kita sendirian, kita merasa tertolak, kita merasa mengalami hal yang mungkin orang lain tidak pernah alami, bahkan orang terdekat sekalipun tidak bisa mengerti, Tuhan sudah mengalaminya ketika dia di dunia ini. Dan seperti dikatakan di Ibrani ini, dia turut merasakan. Ada pendampingan Tuhan setiap hari dalam hidup kita yang harus kita percayai. Sehingga benarlah firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini hidup oleh percaya, bukan karena melihat. Kita dipanggil terutama untuk percaya.
Di dalam pergumulan kita setiap hari, mari kita belajar. Tuhan, buat aku bisa melihat kehadiran-Mu dalam setiap masalah hidupku. Tuhan, buat aku bisa mengerti kehendak Tuhan dalam setiap berkat yang Tuhan berikan. Hidup tidak mudah, hidup tidak pernah datar-datar saja. Tetapi apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Itulah yang bisa kita harapkan. Itulah yang kita miliki yang dunia tidak miliki. Itulah berkat yang tidak mungkin dimengerti oleh orang yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang-orang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri, bahkan menolak keberadaan Allah, ya sudah, mereka hanya akan bertahan sebatas kekuatan mereka. Karena tidak ada yang diharapkan. Tetapi kita memiliki Allah yang bukan cuma berjanji, bukan cuma memberi perintah, tetapi yang menyertai. Tuhan yang turun dan berjalan di tengah-tengah umatnya, yang hidup dalam hati kita, itulah Allah kita. Itulah jaminan kita berkemenangan atas setiap masalah kita. Amin. Lalu apakah berarti hidup kita itu hanya berhenti pada selesai satu masalah, sudah lega, nanti tunggu masalah lain lagi ya, nanti ada masalah lagi. Apakah seperti itu? Apakah hidup ini hanya Tuhan itu hadir untuk ya menyelesaikan masalah kita setiap hari, masalah harian itu setiap hari dibantu selesaikan. Ya yang miskin dijadikan kaya, kalau sudah kaya ya sudah. Yang sakit jadikan sehat, kalau sudah sehat ya sudah. Apakah hanya sebatas itu? Apakah Tuhan itu hanya ya mensuplai kebutuhan kita setiap hari? Ya sudah, sama seperti mungkin orang tua yang ngasih uang jajan ke anaknya, pokoknya setiap hari tak kasih sekian ya sudah ya, oke. Tidak ada planning yang lebih jauh, tidak ada rencana yang lebih besar, tidak ada hal yang lebih mulia yang dipikirkan Tuhan bagi kehidupan kita. Apakah hidup ini hanya sekedar dari jam 12 sampai jam 12 lagi? Sampai nanti kita mati sudah selesai masuk surga, itu saja? Lensa keempat, lensa terakhir, bahwa segala sesuatu itu untuk kekekalan. Mari kita lihat 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 18 dan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 18, lalu nanti 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyinya 2 Korintus 3 ayat 15 sampai 18. Sampai hari ini jika mereka membaca hukum Musa, ada penghalang dalam pikiran mereka. Bila orang bertobat dan mengikut Tuhan, maka penghalang itu disingkirkan. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Dan wajah kita tidak lagi berselubung, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, kita sedang diubah menjadi seperti Dia. Dan perubahan itu semakin membawa kemuliaan. Kemuliaan itu berasal dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Tadi ada kalimat perubahan itu semakin membawa kemuliaan. Itu kalau di dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasa Yunaninya itu terjemahnya adalah from glory to glory. Ada lagunya kan ya, from glory to glory ya. Saya dulu penasaran, apa maksudnya glory to glory gitu ya? Apa maksudnya dari kemuliaan menuju kemuliaan? Ya ini ayatnya. Ya, sabar ya nanti saya sedikit jelaskan. Lalu kemudian 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Rencana Tuhan bagi kehidupan kita itu bukan cuma memelihara kehidupan harian kita, titik. Butuh uang SPP, diberkati bisa bayar SPP. Butuh uang sekolah, diberkati bisa sekolah.
Butuh pasangan hidup, dikasih pasangan hidup. Butuh anak, dikasih anak. Butuh sehat, dikasih sehat. Bukan hanya seperti itu. Tetapi Tuhan memikirkan jauh. Tuhan memikirkan manusia itu dari ujung sampai ujung istilahnya ya. Dari kekal sampai kekal. Kehidupan kita di dunia ini bukan cuma berhenti sampai di dunia. Dan tujuan Tuhan bagi kehidupan kita juga tidak berhenti sampai di dunia. Saya percaya sesuai firman Tuhan, Tuhan merencanakan kehidupan kita, membentuk kehidupan kita, memenuhi kebutuhan kita, itu bahkan untuk nanti setelah kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, kehidupan kita tidak hanya berputar 24 jam sehari dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu ya. Masalah berkat, masalah berkat, masalah berkat itu saja setiap hari sampai mati. Tetapi ini progres, sebuah perkembangan, sebuah proses pembentukan, sebuah perjalanan rohani yang membentuk kita, menyiapkan kita untuk nanti pada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di surga bersama Tuhan. Latihannya di bumi, kalau pengkhotbah biasanya bilang kan begitu ya, kita dilatih di bumi untuk kita bisa nanti siap hidup di surga, istilahnya begitu istilahnya. Jadi kita di sini mengalami enak tidak enak, berkat dan keadaan yang mungkin kita anggap bukan berkat, itu adalah untuk melatih kita. Tadi dikatakan from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Maksudnya apa? Di dalam bahasa Yunaninya kemuliaan ini sama. Glory yang pertama, glory yang kedua, itu memakai kata yang sama, tetapi memiliki pemaknaan yang berbeda. Pemaknaan yang pertama, kemuliaan itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang Musa dulu kan dipanggil Tuhan. Ini kalau kita baca 2 Korintus 3 ayat 15, kalau kita sebelumnya ya, di ayat-ayat sebelumnya 12, 13, 14 gitu ya, kita akan melihat bahwa Paulus ini berbicara tentang Musa yang menerima hukum Taurat. Tetapi itu masih seperti gambaran yang kabur. Nah, hukum Taurat yang merupakan perjanjian lama ini, ya istilahnya perjanjian lama, yang lama ini, Old Covenant, itu sudah mulia, jelas mulia karena Tuhan sendiri yang menulis, Musa diajak ke Gunung Sinai dan sebagainya. Itu mulia. Dan orang yang melakukan hal-hal di dalam hukum Taurat ini ya mulia memang, tetapi itu belum sempurna. Penyempurnaannya di kapan? Ya di Tuhan Yesus. The New Covenant, perjanjian yang baru. Saya istilahkan kemuliaan yang baru, kemuliaan yang kedua, kemuliaan Adam yang kedua. Inilah yang sempurna. Nah, Tuhan menuntun kita dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dari kita sekedar, kalau langsung kita aplikasikan ya, sekedar berbuat baik, melakukan hukum Taurat. Bukan hanya itu. Tetapi kepada perjanjian yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa bukan lagi usaha kita, bukan lagi mengandalkan kemampuan lagi. Bukan hanya sekedar, oh saya berbuat baik hari ini sudah selesai. Tetapi supaya hidup kita dibentuk menjadi serupa Kristus. Jadi kemuliaan ini bukan berarti, oh dari kemuliaan menuju kemuliaan. Oh dulu setengah kaya jadi kaya. Dulu sakit jadi sehat. Bukan itu maksudnya. Tetapi kita yang hidup dari perjanjian lama, hidup berusaha mengandalkan diri sendiri, tetapi akhirnya menyadari bahwa hanya anugerah di dalam Yesus Kristus yang menopang kita, yang menyelamatkan kita, dan bahkan memampukan kita menjalani hidup kita. Saya percaya, kehidupan ini bukan cuma kita nanti dibawa seperti Adam dan Hawa dulu di Taman Eden, tidak berdosa dan sebagainya, bukan. Tapi lebih dari itu. Kemuliaan yang akan datang itu benar-benar besar. Lebih daripada keadaan Adam dan Hawa di zaman Taman Eden. Kenapa? Karena di Taman Eden, Adam dan Hawa belum menjalani atau belum jamani istilahnya gitu ya, Yesus Kristus yang sudah menebus itu. Tetapi nanti di sorga, kita semua adalah orang-orang yang sudah merasakan bahwa kita ini bukan hanya terdiri atas debu tanah yang jadi daging, lalu dihembusi nafas dari Allah, tapi juga ditebus oleh darah Kristus. Yang mana nilainya jauh lebih berharga.
Dan untuk menyiapkan itu, untuk menyiapkan kita ini sebagai warga negara kerajaan surga yang nanti hidup melayani Tuhan di surga, maka Tuhan mau membentuknya sejak sekarang. Karena itu, kita dipanggil menjadi serupa Kristus. Karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan itulah nantinya kita. Bukan hanya nantinya, tetapi kita sedang diproses menuju ke sana. Jadi Bapak Ibu, hidup kita ini bukan hanya dari satu masalah ke masalah yang lain. Dari satu berkat ke berkat yang lain saja. Tetapi dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dari mungkin kita mengandalkan diri sendiri kepada anugerah Tuhan yang luar biasa. Bukan hanya debu tanah yang diberikan nafas, tetapi yang juga ditebus oleh darah. Itulah yang kita peringati hari ini. Perjamuan kudus. Karya Tuhan yang membawa kita dari berdosa, ditebus, diberkati, dimuliakan. Bukan hanya nanti di surga, tapi sejak dalam kehidupan sekarang, Tuhan memberikan Roh Kudus menyertai hidup kita. Akhir kata, because life is never flat, we need to see it right. Karena hidup itu tidak datar-datar. Kita butuh bisa memandangnya dengan benar. Apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, kiranya Tuhan membuat kita menemukan anugerah Tuhan dalam setiap keadaan kita. Dan kita menemukan bahwa anugerah itulah yang menopang hidup kita setiap detiknya. Dan kita belajar bersyukur kepada Tuhan setiap waktu. Terpujilah nama Tuhan dan karyanya yang luar biasa yang nanti akan kita peringati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan. Kami sadar hidup kami yang sudah berdosa ditebus oleh Tuhan. Bukan hanya untuk diberkati dari sehari ke sehari, tetapi dibawa kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Untuk itu Engkau perlu membentuk karakter kami. Karena itu Tuhan, kami izinkan Tuhan untuk memproses kami. Perkataan ini tidak mudah kami ucapkan karena mengandung resiko yang menurut kami mungkin tidak enak. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan. Kami belajar berserah dan tunduk kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami seperti di sorga. Dan kiranya Tuhan disenangkan dengan hidup kami. Biarlah anugerah Tuhan yang menopang segala sesuatu kami temukan di dalam segala sesuatu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.